Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membuat video tentang tugas yang sudah diberikan, yaitu untuk memenuhi tugas untuk ujian tengah semester untuk mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1. Ya, jadi di sini saya membahas tentang kasus PT Asuransi Jiwasraya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Niputu Candiayu Pratiwi, nomor absen 23 dengan NIM 2215644136, kelas 4D dari akuntansi manajerial. Baik, langsung saja ke penjelasan yang pertama. Jadi penjelasan pertama yaitu tentang penjelasan kasus PT Asuransi Jiwasraya. Nah, PT Asuransi Jiwasraya atau Persero ini merupakan perusahaan asuransi milik negara tertua dan terbesar di Indonesia. Namun, PT Asuransi Jiwasraya mempunyai kasus yang dipergoki pada tahun 2018. Berikut ini merupakan penjelasan kasus PT Asuransi Jiwasraya. Dimulai dari tahun 2004, di mana perusahaan mulai mengalami masalah keuangan akibat penggelapan dana dan investasi bodong. Selanjutnya, pada tahun 2015, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melakukan pemeriksaan terhadap PT Asuransi Jiwasraya ini. Dan kemudian, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK menemukan indikasi penyalahgunaan wewenang dan laporan keuangan yang tidak wajar pada PT Asuransi Jiwasraya ini. Dan tahun 2018, perusahaan gagal membayar klaim polis JS atau saving claim senilai 802 miliar. Dan masalah PT Jiwasraya ini mulai tercium publik dan menjadi sorotan nasional. Dan lanjut pada tahun 2019, Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir melaporkan indikasi kecurangan dan kebijakan agung. Dan nilai kerugian negara akibat skandal Jiwasraya mencapai 12,4 triliun. Dan pada tahun 2020, berbagai proses hukum terhadap para tersangka dimulai. Para direksi dari PT Asuransi Jiwasraya dan pihak-pihak terkait didakwa atas berbagai pasal, termasuk korupsi, pencucian uang, dan persekongkolan jahat. Nilai kerugian negara Jiwasraya ini direvisi menjadi 16 triliun. Dan kemudian pada tahun 2021 sampai 2023, beberapa terdakwa telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara. Upaya penyihatan Jiwasraya masih berjalan dengan berbagai skema, termasuk penjualan aset dan pemulihan dana. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, yaitu dampak dari kasus PT Asuransi Jiwasraya ini. Yang pertama ada dampak ekonomi, di mana dampaknya itu dapat merugikan negara, di mana kerugian negara mencapai 16 triliun. Dan yang kedua ada kepercayaan publik ini mulai tergerus, di mana masyarakat ragu untuk berinvestasi di sektor keuangan, khususnya asuransi. Kemudian adanya krisis likuiditas, di mana perusahaan asuransi lain mengalami kesulitan likuiditas akibat hilangnya kepercayaan investor. Baik, kita lanjut ke dampak sosialnya, di mana dampak sosial ini dapat merugikan nasabah. Mana ribuan nasabah kehilangan uang, diantaranya dana pensiun, tabungan, dan aset berharga mereka semua ini lenyap. Tentunya juga ada trauma dan kekecewaan, di mana nasabah mengalami stres, depresi, dan kehilangan kepercayaan terhadap sistem keuangan. Dan ada juga aksi protes, di mana masyarakat menuntut keadilan dan transparansi dalam penanganan kasus tersebut. Selanjutnya ada dampak politik, di mana dampak politik ini menyebabkan penurunan kepercayaan, di mana kinerja pemerintah dipertanyakan dalam mengawasi dan mencegah terjadinya skandal korupsi ini. Kemudian ada desakan reformasi tata kelola, di mana masyarakat menuntut perbaikan sistem dan regulasi di sektor keuangan. Yang terakhir ada munculnya isu politik, di mana kasus PT Asuransi Jiwasraya ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politiknya. Baik, kita lanjut ke dampak hukum, di mana dampak hukum ini dapat menyebabkan proses hukum yang panjang, di mana melibatkan banyak pihak dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan kasus ini.
Yang kedua ada dugaan keterlibatan banyak pihak termasuk pejabat tinggi negara, pengusaha, dan pihak swasta. Yang terakhir ada penuntutan para tersangka, di mana berbagai pihak didakwa atas berbagai pasal seperti korupsi, pencucian uang, dan persekongkolan jahat. Baik, kita lanjut ke pelanggaran kode etik dari PT Asuransi Jiwasraya ini. Pelanggaran kode etik PT Asuransi Jiwasraya ini melanggar yang pertama ada prinsip integritas, di mana Jiwasraya diduga melanggar prinsip integritas dengan melakukan praktik-praktik yang tidak etis seperti menggunakan skema piramida untuk membayar klaim nasabah yang sudah berusia lanjut dengan uang dari premi nasabah yang baru. Kemudian ada prinsip transparansi di mana terdapat tuduhan bahwa Jiwasraya ini tidak transparan dalam mengelola investasinya. Selanjutnya ada prinsip tanggung jawab, di mana Jiwasraya dianggap gagal dalam memenuhi tanggung jawab sebagai perusahaan asuransi dan melindungi dan mengelola dana nasabah dengan baik. Selanjutnya juga melanggar prinsip profesionalisme, di mana keterlibatan Jiwasraya dalam investasi yang spekulatif dan tidak terukur dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip profesionalisme dalam industri keuangan. Dan yang terakhir juga melanggar pengawasan dan pengelolaan risiko, di mana Jiwasraya diduga melanggar prinsip pengawasan dan pengelolaan risiko yang baik dengan melakukan investasi yang berisiko tinggi dan pertimbangan yang cukup matang. Kegagalan dapat memahami dan mengelola risiko investasi dapat menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan dan nasabah. Baik, kita lanjut ke pelanggaran kasus PT Asuransi Jiwasraya menurut standar audit TTSA. Jadi, pelanggaran kasus PT Asuransi Jiwasraya menurut SA ini yang pertama, kasus PT Asuransi Jiwasraya ini melanggar SA 200, di mana PT Asuransi Jiwasraya ini auditor tidak berhasil mengidentifikasi risiko material yang signifikan terkait dengan investasi dan praktik bisnis PT Asuransi Jiwasraya. Selain itu juga melanggar SA 315, di mana auditor dari PT Asuransi Jiwasraya ini tidak berhasil menilai risiko kecurangan yang berhubungan dengan praktik investasi dan skema piramida yang digunakan oleh PT Asuransi Jiwasraya. Selanjutnya, PT Asuransi Jiwasraya juga melanggar SA 330, di mana auditor tersebut gagal merancang prosedur audit yang memadai untuk menangani risiko yang dinilai seperti risiko terkait dengan investasi spekulatif dan keuangan yang meragukan. Selanjutnya juga melanggar SA 500, di mana auditor dari PT Asuransi Jiwasraya ini gagal untuk mengevaluasi bukti yang diperoleh dengan cermat terkait dengan praktik investasi dan pelaporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya. Dan yang terakhir, PT Asuransi Jiwasraya juga melanggar SA 600, di mana pelanggaran terhadap SA ini bisa mencakup kegagalan dalam menggunakan atau memperhatikan hasil audit internal yang relevan dan proses audit yang eksternal. Baik, itu tadi pemaparan dari kasus PT Asuransi Jiwasraya. Sekian dari saya. Jika saya ada salah kata maupun sikap, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Rama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.